Halo guys, kembali lagi bersama saya Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Di video kali ini guys, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Big Stan, bergenre action komedi, dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan seorang pembisnis yang suka menipu dan harus berujung di penjara. Dengan kegigihannya dalam berlatih, akhirnya dia menjadi orang yang sangat disegani dan ditakuti di sana. Oleh karena itu, mending bermandikan keringat di medan latihan daripada bermandikan darah di medan perang. Marky Crot. Film diawali dengan memperlihatkan Stanley Minton, seorang pembisnis properti yang suka menipu kliennya. Terlihat dia sedang melakukan aksi tipu-tipu obral dan upeti jagonya terhadap wanita parubaya. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap Stan. Karena dia terlalu sering menipu klien-kliennya, akhirnya ada salah satu klien yang melaporkannya. Di dalam persidangan, Stan dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 3 tahun hukuman di penjara perlen. Stan yang bersama istrinya Mindy merasa keberatan dengan keputusan sang hakim, sehingga dia menyuruh pengacara untuk menyuap hakim tersebut. Namun pengacaranya menolak perintahnya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Hingga akhirnya Stan pun memecat pengacara itu dan menggantinya dengan seorang pengacara sengklek yang bernama Leo Popper. Popper dikenal sebagai pengacara yang tidak bermoral. Dia pun nekat untuk menyuap hakim. Stan pun akhirnya diberi masa tenggang selama 6 bulan sebelum masa tahanan. Setelah persidangan, Stan terlihat marah pada Popper karena kenyataannya dia akan tetap menjalani masa tahanannya selama 3 tahun. Kemudian Popper menyarankan pada Stan untuk pergi dan tinggal selamanya di Brazil. Karena aset dan semua tabungannya telah dibukukan oleh pihak bank, Stan pun tidak bisa melakukannya. Saat malam tiba, dia selalu dihantui oleh kehidupan kelam di dalam penjara. Agar tidak terlalu stres, mabok heula atuh. Dia pun pergi ke bar. Di dalam, dia memesan beras kencur dan bertemu dengan Dodon. Dodon adalah seorang mantan napi. Kemudian, Stan membayar Dodon untuk menceritakan pengalamannya selama di penjara. Dodon menceritakan bahwa di dalam sel itu dipenuhi dengan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Mendengar hal itu, Stan pun semakin panik. Lalu dia meminta pendapatnya pada Dodon. Hal apa yang akan Dodon lakukan jika melihat tipe pria sepertinya? Lalu Dodon pun menjawab. Stan pun meminta solusi pada Dodon agar lubang boolnya tetap aman. Lantas Dodon pun menyuruhnya untuk bergabung ke salah satu geng dan menato tubuhnya. Singkat cerita, saat di rumah, Mindy mengajak untuk ritual mantap-mantap. Di tengah ritualnya itu, nampak Stan tidak fokus. Lalu dia meminta istrinya untuk memasukkan benda tumpul pada boolnya. Hal itu dia lakukan agar saat nanti di penjara, lubang boolnya sudah siap untuk menahan ancaman dari rudal para napi. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh Mindy. Dan dia menyangka kalau kejadian itu hanyalah mimpi. Lalu Mindy dengan polosnya menegaskan pada Stan bahwa hal itu nyata adanya. Dan 6 bulan lagi dia harus menjalankan masa tahanannya. Terlihat Stan sangat sedih karena akan dipenjara. Kemudian Mindy meyakinkan Stan bahwa dia pasti bisa melewati semua masalahnya. Stan pun akhirnya termotivasi dan mulai melakukan segala cara untuk bertahan hidup di penjara nanti. Seperti menato pada boolnya, melakukan fitness dan mengikuti pelatihan karate kepada master bernama Cho. Namun Stan nampaknya tidak puas dengan metode pelatihannya. Dia pun akhirnya meluapkan kekesalannya dengan menyiksa salah satu murid yang ada di sana. Hingga Stan dikeluarkan dari tempat itu dan dihajar sampai babak belur oleh Master Cho. Saat itu juga, tiba-tiba muncullah pria tua. Dia dijuluki The Master. Dia sangat sakti dan banyak menguasai ilmu bela diri. Lalu Stan pun membuat kesepakatan dengannya. Stan akan membayarnya saat rekening banknya sudah tidak dibekukan. Dan akhirnya The Master pun tinggal di rumah Stan untuk melatihnya.
Pagi harinya ketika Stan dan Mindy masih tidur pulas, The Master membangunkannya untuk melakukan latihan edannya. Diawali dengan memakan ular dan kalajengking hidup-hidup. Setelah itu, Stan dilatih teknik Wing Chun, kecepatan kaki, kekuatan capi tete, dan latihan edan lainnya. No disrespect. I realize. Singkat cerita, terlihat Mindy yang kesal pada Stan karena Stan tidak memiliki banyak waktu untuk Mindy. Stan terlalu fokus dan sibuk dengan latihannya. Ditambah lagi Mindy mengeluh pada Stan karena ulah The Master yang suka ngudud sembarangan di dalam rumah. Malam harinya Stan membangunkan Mindy dan mengatakan kalau ada sekelompok orang masuk ke rumah untuk memperkosa Mindy. Sontak saja hal itu membuat Mindy ketakutan. Tapi nyatanya Stan sedang berbohong dengan tujuan agar Mindy mengetahui ketakutan yang sedang Stan alami saat ini. Karena Mindy tidak menyukai dengan hal yang dilakukan oleh Stan, dia pun marah dan meninggalkannya. Keesokan harinya Stan melanjutkan latihannya. Kali ini metode latihan yang diberikan semakin edan-edanan, seperti pukulan besi, angkat beban, punggung besi, dan jari kematian. Hingga Stan pun menguasai semua jurus tersebut. Malam harinya Stan, The Master, dan Popper sedang ngops di kafe. The Master mengatakan kalau Stan adalah murid keduanya, sedangkan murid pertamanya sudah menyalahgunakan jurus yang diberikan oleh The Master untuk kejahatan. Lalu The Master pun memberikan ujian kelulusan, di mana ujiannya yaitu berduel dengan Master Cho. Tak lama kemudian Stan pun menantang duel pada Master Cho. Ketika duel itu terjadi, Stan mengalahkan Master Cho dengan sangat mudah. 6 bulan kemudian tiba saatnya Stan untuk menjalani masa tahanannya. Saat Stan hendak pergi, Popper mengatakan pada Stan bahwa ada perubahan teknis. Yang awalnya Stan akan ditahan di penjara Pearland, dia pun akhirnya dipindahkan ke penjara Oxbrook. Kemudian Stan menanyakan tentang Mindy pada Popper. Tanpa disadari, ternyata Mindy sedang melihatnya dari kejauhan sambil jebeng atau mewek. Singkat cerita, di dalam penjara Oxbrook, Stan dan napi lainnya diberikan sedikit penjelasan oleh kepala penjara yang dijuluki Big Boss. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam sel, petugas lapas mengadakan pemeriksaan bool terlebih dahulu. Saat petugas memeriksa boolnya Stan, mereka dibuat kagum dengan tato yang terdapat di bool Stan. Di kamar sel, Stan mendapatkan teman sekamar dengan napi veteran bernama Saud. Awalnya mereka berselisih, namun pada akhirnya mereka pun menjadi sepasang sahabat. Saat di lapangan, Stan pun menanyakan napi terkuat di sana pada Saud. Kemudian Saud memberitahukan pada Stan bahwa ada 4 geng napi yang berkuasa, yaitu geng kulit hitam yang dipimpin oleh Cleon, geng Naji oleh Peterson, Scientology yang tak punya pemimpin, dan geng Meksiko dipimpin oleh Juanito. Lalu Stan kembali menanyakan tentang napi yang sering mentusbol alias predator seksual. Kemudian Saud pun menunjukkan seorang pria yang sadis dan sangat disegani, yaitu Big Raymond. Stan mendekati dan mengejek Big Raymond yang sedang mengancam seorang napi untuk ditusbol. Hal itu mencuri perhatian dari para napi lainnya, dan mereka pun mengelilingi Stan. Big Raymond yang terpancing emosinya akhirnya mendekati Stan dan menyerangnya. Bermodalkan buku yang dipinjamnya, Stan pun dengan mudahnya mengalahkan Big Raymond. Melihat kejadian itu, Cleon emosi dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menghajar Stan. Dengan kemampuan bela dirinya, Stan pun menghajar mereka satu persatu dengan sangat mudah. Akhirnya, Cleon pun turun tangan. Tapi, lagi-lagi Stan dengan mudahnya mengalahkan Cleon, sampai merontokkan semua gigi palsunya. Peterson yang kagum atas kemampuan bela diri Stan, dia mengajak gabung ke geng Naji. Namun Stan menolaknya, dan malah memukulnya sampai ke lenger. Setelah kejadian itu, Stan pun disegani dan ditakuti oleh semua napi yang ada di sana. Singkat cerita, Big Boss menyuruh anak buahnya untuk memanggil Stan ke ruangannya.
Di kantor, Stan disuguhin sebatang surutu dan segelas kuku bima. Karena si bos tahu kalau Stan adalah seorang pembisnis properti handal, lantas dia pun mengajak Stan untuk bekerja sama untuk menutup penjara Oxbrook dan digantikan dengan kawasan real estate. Itulah salah satu alasan Stan dipindahkan dari penjara Verlaine ke Oxbrook. Sebagai imbalannya, Stan akan bebas selama setahun dari penjara tersebut. Mendengar hal itu, Stan langsung memberikan masukan atas rancangan bangunan yang telah disiapkan oleh Big Boss. Scene berlanjut saat Stan sedang asik mandi dan bergoyang TikToker, tiba-tiba Peterson menyerangnya. Hingga akhirnya Peterson pun dihajar sampai pingsan. Tak lama kemudian datanglah sekelompok geng kulit hitam mentusbol Peterson sampai boolnya jebol dan harus mendapatkan perawatan yang serius di bagian bool. Keesokan harinya saat Stan sedang di kantor Big Boss dan membaca sebuah file, si bos datang dan memperkenalkan mitra kerjanya yang bernama Tuan Duye. Lalu Stan memberitahukan bahwa ada yang janggal dengan isi kontrak yang dibuat oleh Duye. Dan kemudian Stan menyarankan si bos menggunakan jasa Popper untuk merevisi kontrak tersebut. I don't think that's it. Di sel terlihat Stan yang saling curhat dengan Saud. Stan pun teringat akan semua kesalahannya pada Mindy, lantas dia pun membuat sebuah surat untuk Mindy yang berisi penyesalannya. Lalu saat Mindy sedang membaca surat dari Stan, tiba-tiba The Master muncul. Terlihat mereka seperti baru selesai melakukan ritual mantap-mantap. Keesokan harinya, Stan mengumpulkan semua napi di lapangan dengan tujuan untuk mempersatukan mereka. Kemudian mereka pun membuat suatu kebijakan, di mana tidak ada lagi tindak kekerasan dan pentusbolan dilakukan pada napi yang lemah. Karena setiap napi memiliki hak yang sama, kecuali kasus pemerkosaan dan penyiksaan pada anak. Akhirnya mereka semua menyetujuinya dan hidup dengan rukun serta damai di sana. Saat makan siang, Saud memberikan surat balasan dari Mindy. Terlihat Stan sangat senang. Dan tak lama kemudian, Stan meminta izin pada petugas untuk menemui Mindy di sebuah kamar. Dan mereka pun langsung melakukan ritual mantap-mantap. Sehabis itu Stan mengatakan kalau Mindy mengalami banyak perubahan dalam teknik mantap-mantapnya. Dengan polosnya, Mindy menceritakan bahwa itu semua berkat latihannya dengan The Master setiap malam. Sontak saja Stan pun marah pada Mindy dan membenci The Master. Di sisi lain terlihat Big Boss yang sedang merasa aneh dengan keadaan para napinya yang sudah tidak ada lagi pertikaian pada mereka. Lantas Big Boss pun memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Kasja ke kantornya. Lalu Kasja menceritakan bahwa itu semua disebabkan oleh Stan. Sehingga Big Boss pun sangat marah dan menyuruh Kasja untuk membawa Stan ke hadapannya. Ketika Big Boss bertemu dengan Stan, dia menjelaskan bahwa dia memiliki ide yang sangat membagongkan. Di mana saat gubernur datang untuk meninjau penjara tersebut, dia ingin para napinya saling membunuh. Hingga akhirnya gubernur akan menutup penjara tersebut. Dan Tuan Duye akan membeli lahannya itu untuk kelancaran proyeknya. Tapi jika rencananya gagal, maka Big Boss akan sangat kesal dan mengancam bahwa Duye akan menghajar Stan. Stan pun akhirnya galau. Dia merasa tidak tega melihat rekan-rekan napinya. Tapi di sisi lain dia tidak ingin Mindy terus digenjot oleh The Master. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti keinginan Big Boss. Keadaan penjara pun akhirnya kembali seperti dulu, di mana para geng saling menyerang dan tidak ada lagi perdamaian. Saud pun sangat kecewa dengan perubahan sikap Stan, namun Stan pun bingung harus berbuat apa. Kemudian Stan memberitahukan pada Saud kalau besok dia harus menjauhi area lapangan. Singkat cerita, Dewan Gubernur pun datang untuk meninjau penjara tersebut, sekaligus akan melakukan sidang pada setiap napi yang berperilaku baik. Bos pun merekomendasikan Stan untuk mendapatkan kebebasannya. Kemudian Big Boss membocorkan rencana yang membagongkannya akan dilakukan pada pukul 12.30 pada Stan.
Saat menuju ruangan sidang, Stan melihat Mindy yang sedang duduk di lahunan The Master. Waduh! Stan pun kesal, namun tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, petugas lapas mulai menyiapkan senjata untuk melancarkan rencana busuk Big Boss. Saat di ruangan sidang, Dewan memutuskan bahwa Stan berhak mendapatkan kebebasan bersyarat. Lalu Stan teringat akan kenangan bersama rekan-rekan napinya. Saat itu juga dia berubah pikiran untuk menyelamatkan rekan-rekan napinya. Kemudian Stan malah menghina nenek dari salah satu dewan tersebut sehingga marah dan membatalkan kebebasan bersyaratnya oleh sang dewan. Saat selesai sidang, Mindy memeluk Stan. Namun nampaknya Stan masih sangat kesal dan mengacuhkannya. Hingga The Master pun akhirnya menjelaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan ritual mantap-mantap seperti yang Stan pikirkan sebelumnya. Karena The Master mengidap penyakit impoten. Mendengar hal itu, Stan merasa senang. Lalu dia menghajar salah satu petugas dan bergegas lari untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Para napi pun mulai disenjatai dan dikumpulkan di lapangan. Di sisi lain, Stan sedang mencari Big Boss. Tiba-tiba, Duye menghalanginya dan menyerang Stan. Lalu, Duye mengatakan kalau dia adalah murid pertama The Master. Stan pun nampak kewalahan menghadapi Duye dan dihajar habis-habisan hingga babak belur. Saat Duye melihat lubang celengan Stan, dia pun hampir mengeluarkan jurus tusbol alias tusuk bool pamungkasnya. Tapi tiba-tiba Stan malah teringat akan jurus jari kematian. Yang kemudian Stan menghabisi Duye dengan semua jurus yang diajarkan oleh The Master. Sedangkan di lapangan terlihat para napi sudah memegang senjata. Nampaknya akan segera terjadi pertempuran besar. Sehingga para dewan yang melihat hal itu merasa ketakutan. Dan hal itulah yang sedang ditunggu-tunggu oleh Big Boss. Tak lama kemudian, Stan muncul dan memerintahkan pada teman-temannya untuk menghentikan pertempuran itu. Namun, para napi tidak mau mendengarkan perintah Stan. Sampai akhirnya, Saud memutarkan musik dan semua napi pun bergoyang. Ternyata hal itu telah direncanakan, di mana Saud yang mengerti akan perkataan Stan sebelumnya, langsung menyampaikannya pada semua kawanan napi. Hingga semua napi terus bergoyang, para dewan, kasja, dan yang lainnya pun sangat menikmati sampai ikut bergoyang. Hingga kesabaran Big Boss pun habis, dan mulai menembaki para kawanan napi. Saat Big Boss akan bersiap untuk menembak Stan, tiba-tiba Mindy datang menendang tangkurak Big Boss sampai pingsan. Sedangkan The Master menghabisi semua penjaga. 3 tahun pun berlalu, terlihat para napi sedang latihan bela diri. Dan terlihat ada Popper yang ditahan karena kasus penipuan. Kasjala sekarang yang menjadi kepala penjara. Stan pun dinyatakan bebas dari hukumannya, kemudian para napi berpamitan pada Stan. Mereka menghampiri Stan dan berpelukan. Di sisi lain terlihat Big Raymond yang sedang mengamankan calon korban pentus bolannya, yaitu Big Boss. Di luar, si Tata dan si Mamat sudah menunggu Stan, dan film pun tamat.